Seminar nasional bertajuk Kesetaraan Peran dan Kewenangan dalam RUU KUHP ini digelar di Aula Perpustakaan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq, UINHAS Jember Kamis pagi. 3 orang akademisi dengan 2 diantaranya berstatus guru besar di bidangnya turut dihadirkan dalam seminar yang diinisiasi pengurus cabang Fatayat NU Jember, menggandeng LKBHI UINHAS Jember, serta PK2BHYPI Darul Hikam. Ketiganya membedah adanya potensi kerawanan dalam RUU KUHP yang masuk dalam program legislasi nasional dan rencana akan disahkan menjadi undang-undang oleh DPR RI pada bulan depan. Guru Besar UINHAS Jember Profesor Dr. Muhammad Nur Harisudin sebagai pemateri kali ini menyoroti salah satu pasal yang memberi kewenangan penyelidikan pidana tertentu kepada kejaksaan. Pria yang juga merupakan Ketua Pengurus Pusat Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara menjelaskan disahkannya pasal tersebut tidak ideal bagi sistem peradilan di tanah air, lantaran menimbulkan ketidaksetaraan dalam proses peradilan. Selain rawan adanya penyalahgunaan kekuasaan serta ketidaksetaraan peran, hierarki kewenangan yang relatif lebih tinggi satu sama lain, dalam hal ini kejaksaan di atas Polri, juga berpotensi menimbulkan konflik antar aparat penegak hukum. Yang cocok kan memang setara tadi, kita luas 280 juta, Belanda 17 juta. Dengan cara model hierarkis jaksa paling dominan tadi itu bisa mudah. Tapi kalau bagi kita negaranya luasnya seperti Indonesia 280 juta penduduk, beda ya. Nah, kalau pakai gitu model hierarki tidak setara tadi ya ada kesulitan yang akan didapati ketika itu mau diimplementasikan di Indonesia. Ini anunya. Selain konflik kepentingan, salah satu sorotan juga muncul dari Guru Besar Hukum Pidana Universitas Jember Profesor Dr. Arif Amrullah. Ia menyebut proses peradilan yang dianut oleh RUU KUHP perlu dilakukan modernisasi sesuai dengan perkembangan teknologi di era digital guna memudahkan masing-masing dalam suatu perkara. Tapi yang tadi saya sampaikan, menggunakan digitalisasi, pakai monitor, sehingga semua bisa melihat dan mengontrol. Nah, kalau itu sudah selesai, yang tadi saya contoh itu, maka selesai. Tidak lagi bolak-balik berkas perkara. Karena apa? Di dalam RUU KUHP ini belum menyelesaikan masalah itu. Karena baru ini mengembalikan berkas perkara pakai email, iya nggak dibuka. Saya banyak email nggak terbuka. Kalau nggak diberitahu. Nah, itu bukan solusi. Jadi ke MK juga tidak ada juga solusi. Makanya yang saya tawarkan itu seperti itu. Jadi ketika saya penuntut umum, jenengan penyidik, ketika dimulai penyidikan, saya sudah tahu, kita bersama melakukan ini. Saya memantau apa yang dilakukan oleh penyidik. Lalu saya memberikan masukan. Kalau saya rasa cukup, sudah selesai. Hari itu juga selesai. P21. Para akademisi pun meminta agar sosialisasi dan materi RUU KUHP dibuka seluas-luasnya kepada publik sehingga masyarakat dapat memberikan masukan secara komprehensif sebelum RUU tersebut disahkan menjadi undang-undang. Anas Hidayat, FTV Jember, melaporkan.